semua para mahasiswa yang saya cintai, kita mulai ya, kita kuliah yang kelima kalau tidak salah ini. Baik, sebelum dimulai, saya ingin absen dulu, mengabsen saudara. Video seperti biasa di-on-kan dulu. Raihan di-on-kan, Sulamdi, Tessa, Naswa, tolong di-on-kan sebentar. Oke, makasih Faisal. Oke, Tessa, Jonathan, oke. Ryan, tolong belum. Raffi, Ridho Hidayat, Pratila, Rio, Oswaldo, Edelvis, Reza, Aulia, oke, makasih. Ayu Lestari, oke. Audito, Sulhamdi Akbar, sendiri ya, saudara biasa berdua ya. Dalam di-on-kan. Naswariham, Fadila, Audito, Kelvin, Ayu Lestari, ya. Ini Ali, oke. Ali ini Ali Gafrun ya. Iya Pak. Ali Gafrun, oke. Kelvin sudah tadi. Nurzihan, Ayu Lestari sudah. Sulhamdi Akbar tadi belum di-on-kan ya. Fajriyah, Naswariham, Revana Dela, Rika, ini berdua sama siapa ya? Gia ya? Rika sama Gia? Dengan salah saya ya? Pak, izin Pak, Sulamdi hadir Pak. Sulamdi hadir, oke. Biasanya berdua kamu sendiri ya? Dengan siapa itu? Dengan si Rika ya? Riko Pak. Riko. Ya, Riko di sebelah Pak. Ada nggak di Riko? Enggak ya? Ada Pak di sebelah Pak. Kalau mana? Harus lihat saya. Oh, tunggu Pak, saya panggil Pak. Hah? Di sebelah kamar soalnya Pak. Oh, sebelah kamar. Oh, ya. Oh, beda dengan sendiri ya? Iya Pak. Zoom sendiri ya? Oke. Oh, saya kira satu Zoom. Oke. Fajriyah Levana Dila. Oke, ini jumlah 20. Yang berdua ada 1, berarti 20 yang hadir ya. Yang hadir 21 yang hadir, karena ini 21. Oke, ini ada 26, berarti 28, masih ada 8 yang belum hadir, nanti saya absen di pertengahan atau di akhir nanti yang absen di portal saya saja, saya absenkan di portal, nanti saudara bisa ngecek. Baik, para ini Hafid sama Ahmad baru connect ya. Hafid, saya centang dulu dengan saya, apa namanya, absen saya. Hafid sama Ahmad Rizky ya. Izin Pak. Oke, ini Sulamdi sama Riko, oke. Ya, kalau di kamar sebelah nanti tidur, kalau satu Zoom harus berdua. Ya, Oke, baik para mahasiswa, kita buka bersama-sama dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup, terima kasih. Baik, saya izin share screen dulu. Jadi untuk yang menyusul tes sudah saya open semua ya. Jadi nanti saya tahu ada datanya, nanti ada kemarin yang ngirim nyusul terakhir, masih ada yang belum. Tapi nanti pasti saya open semua nanti. Saya tidak bahas itu supaya materinya berjalan terus. Ini kan ini tanggal 6 ya. UTS tanggal berapa ya? Saya tanya ketuanya Mas Faisal ketuanya Faisal ya? Iya Pak. Mitas tanggal berapa? Belum tahu. Seingat saya tuh minggu depan kayaknya Pak. Minggu depan ya? Ada yang tahu yang pasti? Bukan saya. Antara tanggal 18 atau 19 Pak. Oh, berarti 18, berarti ini tanggal 6, berarti masih satu kali pertemuan lagi ya? Sebelum ini Pak. Iya Pak, benar. Ya. Betul ya. Oke, kalau gitu
hari ini saya harus materi dulu supaya nanti materi kan baru 3 PowerPoint yang saya kirim, yang kemarin pembahasan soal masalahnya. Oke, sekarang materi dulu supaya nanti ini kita diskusikan, nanti akan kita masukkan di dalam UTS ya. Oke, apakah sudah tertampil PowerPoint-nya? Izin, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, kalau sudah. Oke, makasih para mahasiswa. Kita akan bicara tentang alat ukur proteksi radiasi ya. Nanti akan kita berkaitan dengan alat ukur itu kan dibagi dua alat ukur proteksi radiasi dan sistem pencacah. Keliru ini yang saya open. Ini kok yang yang PDF ya. Coba saya ambil yang bukan PDF. Sebentar, ini malah saya stop screen dulu, share screen yang bukan PDF. Ini ya. Mana tandanya? Oke. Oke, kita akan diskusi ini. Sudah tertampil ya PowerPoint saya ya? Iya, Pak, sudah. Baik. Kemarin kita sudah introduction untuk pendahuluan sudah kita diskusikan, prinsip dasar proteksi radiasi sudah kita bicarakan, jenis detektor sudah kita bicarakan kemarin. Jadi ini saya mau review ya supaya ingat saja prinsip dasar proteksi radiasi. Ini ada apabila suatu radiasi itu melalui medium atau bahan, ya medium atau bahan, ya ini sebagai akibat perpindahan energi ke medium tadi atau ke bahan tadi, maka yang timbul gejalanya nanti ada proses ionisasi, ada pancaran cahaya, ada reaksi kimia, ada pemanasan medium. Nah, ini nanti tolong direview lagi. Mungkin barangkali di UTS akan kita ada salah satu prinsip itu untuk diterangkan gitu ya. Kemudian yang kedua tentang kualitas dan kuantitas radiasi itu dapat kita ukur ya, berapa banyaknya atau jumlah ionisasinya, kemudian bagaimana proses intensitas percikan cahayanya tadi, kalau mulai proses intensitas panas, bagaimana tentang interaksi radiasi terhadap bahan tadi menjadi perubahan panasnya, kenaikan suhunya, atau perubahan sifat bahan kimia reaksi kimia tadi. Ini nanti bisa diberi contoh-contohnya ya. Ini sudah kita bicarakan. Kemudian yang alat ukur juga sudah kita diskusikan. Ada alat ukur itu ada ya, terutama terbagi satu alat ukur ionisasi gas terbagi 3 ya. Ada tiga, satu adalah ionisasi chamber, kedua proportional counter, yang ketiga Geiger Müller. Itu prinsip kerja masing-masing dipelajari ya. Kemudian ada yang proses sintilasi, itu detektor NITL contohnya, itu proses sintilasi perpendarahan cahaya nanti atau percikan cahaya. Kemudian yang ketiga adalah detektor semikonduktor. Mari kita diskusikan. Oke, nanti sistem pencacah setelah UTS agak panjang pembicaraan tentang sistem pencacah. Kita akan bicara tentang sekarang alat ukur radiasi. Ini ya para mahasiswa. Jadi gambarannya seperti ini. Yang saya tulis di sini ada di lab kita ada ini ya di lab kita yang tengah ini, yang atas juga ada lab kita, di bawah itu yang HPJE itu baru trouble ya HPJE-nya. Jadi sudah yang semikonduktor HPJE itu ada
coolernya atau pendingin elektroniknya baru problem tidak bisa dipakai. Yang kita pakai nanti untuk praktikum DPR nanti semester berikutnya yaitu untuk yang NETL dengan MCA komputer itu kita ada juga. Oke, jadi alat ukur proteksi radiasi itu terdiri dari 3 bagian. Nanti kita bicarakan ini. Hari ini kita bicarakan ini. Nanti agak cepat supaya selesai ya. Nanti kalau tentang secara lebih detail nanti minggu depan kalau masih ada Madanu kita lanjutkan. Nah, nanti kita bicarakan ini. Ada dosimeter personil, ini ada dosimeter saku. Berarti misalnya ada 3 ya, dosimeter saku, film bed dan TLD. Mekanisme dan prinsip kerja kita bicarakan nanti. Kemudian monitor area ya. Area ini ada surometer ya, ada surometer alfa, surometer beta, surometer gamma, surometer neutron ya. Kemudian ada yang ketiga monitor kontaminasi. Ada monitor kontaminasi permukaan, ada monitor kontaminasi udara, ada monitor kontaminasi perorangan. Perorangan dibagi pada monitor telapak tangan atau kaki atau monitor seluruh badan itu untuk monitor kontaminasi. Contoh gambarnya ini ada berbagai macam gambar. Nanti kita lihat. Untuk yang pertama ini dosimeter saku gambar seperti ini kalau yang belum pernah lihat. Kemudian ini ada film bed, ini ada TLD. Ini ada surometer yang analog, ini yang digital ya, ini surometer. Ini monitor kontaminasi. Saudara-saudara lihat ini untuk yang kontaminasi itu permukaan aktif dari detektornya itu luas ya. Karena supaya untuk luasan yang terukur yang terjadi kontaminasi itu akan tertangkap akan lebih banyak gitu ya. Ini biasanya kalau yang kontaminasi ini permukaannya N window. Di detektor itu ada N window, ada side window. N window itu yang permukaan aktif di depan ya, di ujung. Tapi kalau side window di samping. Misalnya kalau Anda di lab ada 2 tipe detektor CM itu yang untuk surometer itu ada 2 yang permukaan aktif di depan, aktif yang di samping ada namanya end window and side window. Oke, nanti kita bicarakan satu persatu prinsip kerjanya ya. Ya, jadi alat ukur proteksi radiasi ini satu adalah dosimeter perorangan. Ini harus tahu semua ya, tahu semua dan nanti tahu prinsip kerjanya masing-masing. Ya nanti biasanya di akhir pertemuan nanti setelah UTS itu pertemuan ke-11, 12 itu saya membuat satu gambar-gambar 1 sampai keseluruhan ya itu di resume di rangkuman di terakhir itu kemudian untuk masing-masing saya diskusikan dengan saudara. Saya tanyakan kalau masih online ya, mudah-mudahan sudah tidak online ya. Saya tanyakan ke satu-satu ke para mahasiswa, jadi 26 mahasiswa, jangan khawatir nanti dapat giliran pertanyaan gitu ya. Jangan khawatir. Nah, nanti saya bisa kalau mahasiswa 26 ya buat pertanyaan 26 saya gilir masing-masing keaktifan saya untuk menjelaskan masing-masing. Itu nanti biasanya gitu, saya beritahu dulu supaya Anda bisa menyiapkan semuanya dari awal sampai termasuk saya rekap di sini. Saya di depan laptop saya ada nama-nama saudara sehingga saya selalu merekap ada info-info yang dari saudara. Nah, gitu ya. Tapi kalau mudah-mudahan sudah online nanti tatap muka di kelas nanti. Kalau saya prinsipnya sebetulnya pengen offline gitu ya, di kelas gitu ya. Tapi ini belum diizinkan ya. Mungkin habis UTS mungkin baru diperbolehkan ya. Ini sudah, alhamdulillah sudah relatif menurun kan COVID ini. Sudah mulai perjalanan sudah bebas. Saudara nanti yang dari luar kota sudah tidak tes antigen kan? Ya, sudah bebas ya. Yang luar Jawa misalnya beberapa mahasiswa kita kan banyak yang dari luar Jawa ya.
Misalnya Tesa itu dari mana Tesa ya? Tesa Pasar Ibu. Dari Jambi, Pak. Oh, dari Jambi. Ini posisi masih di Jambi ya? Sudah di Jogja, Pak. Oh, sudah di Jogja. Iya, Pak. Oke, sudah mulai praktikum kok ya? Ya, ya. Pak, dari minggu kemarin. Oke. Ya. Rio Asvaldo Panggabean dari mana? Ini Sumatera Utara ya, Panggabean itu ya? Dari Sumatera Utara, Pak. Oh, Sumatera, ya betul. Masih di Sumatera, sudah di Jogja juga? Di Jogja, Pak. Oh, sudah di Jogja semua ya? Oke. Oke, kalau gitu enggak. Mudah-mudahan besok sudah mulai offline di habis UTS. Bisa ketemu saya tatap muka. Oke, para mahasiswa, ini dosimeter perorangan. Ini di sini ada dosimeter perorangan berfungsi untuk mencatat dosis radiasi yang telah mengenai seseorang pekerja radiasi secara akumulasi. Jadi kalau perorangan ini adalah secara akumulatif, bisa bisa terkumpul ke manusia, ke tubuh manusia itu secara akumulasi. Oleh karena itu, setiap orang yang bekerja di suatu daerah radiasi harus selalu mengenakan dosimeter perorangan. Seperti saya kan sering mengasihani praktikum, bermain-main dengan sumber radioaktif, walaupun di lab saya di Indonesia itu sumber standar, low activity ya, akusa rendah, rata-rata di order mikro, tapi banyak gitu, dan sering gunakan itu ya tetap harus pakai, aturannya harus pakai monitor perorangan atau dosimeter perorangan. Terus nanti kita diskusikan prinsip kerjanya ya. Kemudian yang kedua, monitor area ini untuk melakukan pengukuran tingkat radiasi suatu lokasi secara langsung, jadi bisa dibawa portable. Jadi kalau saudara nanti ada yang bekerja di lapangan, di radiografi misalnya gitu kan, bawa surveimeter bisa mengukur area di sekitar yang kita lakukan pekerjaan itu. Katakan misalnya di lapangan pakai radiografi, Anda pakai iridium 192 gitu ya, atau radiografi sinar X gitu kan ada radioaktifnya, maka kita harus mengukur lingkungan di situ apakah paparannya berapa. Saudara nanti kalau sudah dapat proteksi radiasi wajib untuk membaca yang terakhir Perka Bapeten nomor 4 tahun 2013 tentang proteksi dan keselamatan radiasi. Itu pasti pekerja radiasi di situ wajib baca itu. Itu kalau apa namanya kita bisa diradiasi harus satu dosimeter perorangan harus ada, monitor area harus ada juga. Kemudian maaf, ada monitor kontaminasi. Monitor kontaminasi digunakan untuk mengukur tingkat kontaminasi pada pekerja atau lingkungan atau maupun lingkungan atau alat yang ada di situ atau ruangan di situ. Itu ada untuk katakan misalnya kita bekerja dengan sumber terbuka ya, misalnya pakai apa? Fosfor 32 gitu ya, fosfor 132 itu atau yodium 131 ya, fosfor 32, yodium 131 itu kan sumber terbuka ya, cair misalnya tertumpah di karpet di ruang kerja di lab, maka terjadi kontaminasi. Maka kita wajib tahu bagaimana cara mendekontaminasi ya. Kontaminasi untuk mendekontaminasi. Maka kita perlu alat yang mana alat monitor kontaminasi. Gitu ya para mahasiswa. Cukup jelas, ada diskusi? Oke, kalau belum ada, jadi nanti Bentar, Pak. Oke, silakan. Itu yang secara akumulasi itu maksudnya kayak gimana, Pak? Akumulasi maksudnya tidak. Oke, makasih. Oke, pertanyaannya bagus. Tadi Afun ya tanya ya? Iya, Pak. Oke. Kok Afun namanya di situ? Ali Gafrun, Pak, singkatan. Oh, disingkat. Ali Gafrun ya. Tadi yang awal kan tulisnya Ali, sekarang jadi Afun, akan merubah ya. Oke, Ali Gafrun. Oke, makasih. Mas Ali Gafrun. Jadi ini ada istilah baik pertanyaan. Akumulasi ya. Akumulasi itu kalau jadi begini, kalau saya kena hari ini terpapar, saya bekerja di sumber radioaktif pakai TLD, maka berapa besarnya itu interaksi radiasi terhadap tubuh kita itu kan salah satu nanti
TLD dipasang di saku itu ya, kan kena, kalau kita badan kan kena, yang bisa terukur kan yang di alatnya ya Mas Ali Gabun dan teman-teman. Nah, alatnya itu kena interaksi radiasi terhadap materi yang dipakai ya, sebagai dosimeter perorangan tadi. Bisa TLD, bisa film bed, bisa pocket dosimeter ya. Jadi sekali lagi dosimeter perorangan itu ada 3. Ada pocket dosimeter, ada film bed, ada TLD, thermoluminescensi dosimeter. Nah, pertanyaan akumulasi itu kena ke tubuh kita. Kita bekerja dengan sumber radioaktif ya. Kemudian ya kita pasang di depan di dada kita, ya, dijepitkan gitu, pakai film bed. Nah, interaksi radiasi terhadap film bed yang ada di dalam dada yang kita pasang di dada kita ini, maka akan terjadi interaksi radiasi terhadap materi di sini. Maka dia akan tersimpan di situ. Tersimpan, katakan gampangnya gini, kena misalnya 10 mikrosievert. Nah, mikrosievert kena, berarti pada hari H itu kena 10 mikrosievert. Kemudian ini tersimpan di film bed atau di TLD atau di pocket dosimeter. Mekanisme kerjanya beda-beda, nanti saya jelaskan. Tapi substansinya dulu. Nah, kemudian hari berikutnya saya bekerja lagi dengan radiasi lagi, karena saya mengasihani mahasiswa ya, saya masih berhubungan dengan radioaktif. Saya kena lagi yang tadi 10 mikrosievert. Hari berikutnya saya kena 3 mikrosievert. Nah, karena di riset interaksi radiasi terhadap materi dalam film bed tadi, maka yang 3 tadi juga akan tersimpan di film bed atau di TLD atau di pocket tadi. Maka tadi 10 ditambah 3, maka hari kedua kita akan mendapatkan 13 mikrosievert tersimpan di situ. Sampai nanti kalau kita pakai TLD itu 3 bulan berikutnya dibaca berarti 3 bulan itu kita kena berapa? Kena 10 tadi 3, yang hari ketiga mungkin tidak dengan surat itu nggak kena, hari ke bulan ke-1 mungkin tiap minggu kita baru kena, tiap minggu itu terakumulasi ditambah-tambahkan, katakan menjadi katakan 30 mikrosievert misal ya itu ya. Nah, nanti saat kan film TLD film itu dibaca ulang itu kan 3 bulan TLD itu ya, TLD dibaca ulang 3 bulan di lembaga resmi untuk mengkalibrasi membaca hasil dari interaksi radiasi terhadap paparan di film TLD atau film bed yang dipasang di tempat kita bekerja itu. Nah, maka kita 3 bulan itu akan terlihat akumulasinya dari hari ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke 3 bulan berikutnya kan dibaca 3 bulan, maka akan terkumpul jumlahannya itu berapa. Katakan bisa menjadi 50 mikrosievert gitu ya. Padahal nanti kita hitung pekerja radiasi itu menurut aturan Perkab Bapeten Nomor 4 tahun 2013 itu dosis akumulatif per tahunnya itu 20 milisievert per tahun. 20 milisievert per tahun. Kalau nanti katakan baru dapat 50 mikrosievert yang kecil sekali. Seperberapanya dari 20 milisievert itu baru 3 bulan pertama. Nanti sampai 1 tahun dijumlahkan kita kena berapa untuk setiap 3 bulanan itu kan. Bacanya kan 3 bulannya TLD itu. Katakan kita masih kena 100 mikrosievert, ya masih kalau minimal 20 milisievert berarti kan 20.000, padahal ini kita cuma kena 300 mikrosievert misalnya, kan jauh sekali. Jadi itu akumulatif, kena radiasi dari hari ke hari atau dari bulan ke bulan. Nanti saat dibaca itu jumlah dari kena saat kita bekerja dengan sumber radioaktif berapa, bisa tersimpan di
alat ukur yang ada itu. Kalau nanti di pocket dosimeter langsung dibaca itu, bisa dibaca di pocketnya itu, karena pocket seperti ini ya, gambar pocketnya mana ya. Saya lihatkan gambar pocket. Ya, masangnya ini ya Mas ya, masangnya ini. Masangnya di dada ini ya. Kemudian untuk yang, nah ini kalau kalau ini yang analog, yang ini dosimeternya nih kenanya berapa, tidak lepas ini kita pakai lagi, ini naik gitu. Nah nanti sampai berapa? Ini kalau yang analog, kalau yang model yang apa, film bed atau TLD ini, sebentar, yang TLD ini maka dia harus dibacakan ya, dibaca di laboratorium, karena itu pembacaan tidak langsung. Tapi kalau yang dosimeter kan bisa langsung. Nah, masing-masing bagaimana bisa tersimpan itu mekanismenya nanti kita lihat di masing-masing untuk prinsip kerjanya dosimeter perorangan ini. Itu jawaban dari Mas Ali Gufron. Bisa difahami? Insyaallah bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Oke, kalau ada pertanyaan langsung interupsi saja. Saya izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Yang ini Sulamri atau Riko ini? Sulamri, Pak. Oh, Sulamri. Oke, silakan Sulamri. Karena dua ini jajar ini. Oke. Iya, Pak. Oke. Kalau alat ukur radiasi itu, Pak, setahu saya dikalibrasinya setiap itu ya, Pak. Ada per bulan-bulan gitu ya, Pak. Beda-beda, Pak. Beda-beda. Katakan Anda sudah pertanyaan, Sulhamdi? Belum, Pak. Masih. Oke, terus? Kayak ini, Pak. Kayak dosimeter perorangan, Pak. Itu kan kadang kalau kerja dipakai ya, Pak. Nah, kalau mengenalkannya kembali itu gimana, Pak, caranya? Oke, baik. Lagi, Pak. Oke, makasih. Beda-beda juga ya nanti mengenalkannya. Baik, kalau yang keterkaitan dengan untuk yang dosimeter perorangan itu, kalau saudara pakai pocket dosimeter, ada alatnya untuk mengenalkan yang ini ya. Nah, ini ya, ini katakan nanti dipakai terus sampai ini maksimal kan 200 picoseconds ya, 200 picoseconds. Ini kan bisa dipakai lagi enggak? Bisa dipakai. Maka ini bisa di-nolkan, di-adjust, di-reset. Reset ada alatnya ini, nanti ada alatnya namanya untuk mengenalkan ini, alat untuk mengenalkan ini di-reset supaya ini menjadi di-nolkan lagi. Ini di-nolkan lagi. Kemudian kalau yang TLD ini ada nanti ada yang posisi di lab, di lembaga kalibrasi. Kalau saudara pakai TLD itu bisa dipakai lagi, namanya TLD Reader. Ya. Itu digunakan untuk membaca dan bisa mengenalkan lagi, gitu ya. Tapi kalau film bed bisa dipakai lagi nggak? Kalau film bed? Film bed nggak bisa dipakai lagi. Maka film bed, kalau film bed kan dibaca pakai densitometer. Pakai densitometer film bed. Nah, tapi kalau film bed nanti itu sebagai dokumen disimpan. Ini disimpan, tapi dia keuntungannya bisa dipakai dokumen, tapi tidak bisa dipakai lagi. Tapi yang bisa dipakai lagi adalah TLD. TLD itu yang, tapi dia tidak bisa dibaca secara langsung. Tapi dia bisa diukur pakai TLD reader, kemudian TLD reader ya, jadi itu dipakai untuk pembacaan. Itu di lab ya, kita nggak punya ya di lab kita ya, itu kan lembaga resmi untuk membaca. Kalau kita dulu di PT KMR ya, di Pasar Jumat, Batan Pasar Jumat ya, sekarang punya BRIN ya, itu di Pasar Jumat, nanti setiap 3 bulan kita ngirim ke sana, kemudian dibaca, dipakai lagi. Tapi kalau yang untuk dosimeter saku, kita langsung bisa mengenalkan ini, Mas Zulhamdi. Ada alatnya, nanti kita riset, adalah untuk meriset mengenalkan ini. Nanti kalau pas praktikum di lab kita, nanti kita beritahu cara mengenalkan ini. Gitu ya, Mas Zulhamdi? Ya, Pak. Siap, Pak. Oke, baik. Nah, baik, kita bicara satu-satu. Sekarang kita bicara untuk prinsip kerja masing-masing. Jadi ini rangkaian tadi, proteksi radiasi, distributor personil, monitor area, monitor kontaminasi.
sistem mencacah nanti kita bicarakan integral diferensial spektroskopi, ini agak panjang juga di sini nanti setelah UTS. Dosimeter saku ada apa namanya? Ada masuk di dosimeter personal perorangan. Film bed masuk di dosimeter personel atau perorangan, kemudian TLD. Kemudian ada motor area, ini di survemeter, motor kontaminasi nanti untuk melihat, mengukur terjadi kontaminasi. Oke, sudah didiskusikan. Mulai satu persatu. Dosimeter saku, film bed, TLD. Masangnya di sini, biasanya ya, di dada, di saku ini ya. Di saku, supaya nanti kalau kena kan akumulatif, kena dada kan kena yang terkena di sini, yang bisa tertangkap di alat apa namanya, alat dosimeter perorangan ini yang bisa terukur nanti ya. Ini ya, baik nanti dosimeter saku, baik film bed maupun TLD, gitu ya. Ini tadi pertanyaan tadi adalah secara akumulasi, sudah saya jelaskan tadi secara akumulasi, gitu ya. Nah, sekarang mulai dari pertanyaan, itu ada chat ya, saya chatnya apa ini? Puasa Bang, masa makan siang-siang. Oh, siapa ini Sulamdi sama Riko kok mau makan ini? Kok chat ya? Salah kirim, Pak. Ini chatnya kok di sini puasa Bang, masa makan siang-siang. Ya, boleh, tapi sampai jangan makan hati ya. Biasanya mereka makan hati, Pak. Oh, makan hati ya. Oke, anak muda, oke, nggak apa-apa. Saya dulu juga pernah muda. Oke, baik para mahasiswa. Nah, dosimeter saku ini gambarnya dulu ya. Ada gambarnya seperti ini ya. Ini saya displaykan ini supaya tahu. Ini ada satuannya, nanti perhatikan ya. Ada satuan yang ini SI ya, mikrosievert. Nah, satu sievert 10 pangkat 3 milisievert, 10 pangkat 6 mikrosievert, ini satuan SI. Jadi ini di dosimeter ada 0 sampai 200. Kemudian ini ada satuan milirongsen. Ya, ada satuan milirongsen. Milirongsen berarti satuan non SI ya. Ya, non SI itu milirongsen. Ini ada satuan 0 sampai 200 juga, ini ya mili. Jadi nanti kalau ada pertanyaan kaitannya dengan konversi, ya sudah bicara dosimetri radiasi belum ya, konversi ya? Sudah dapat ya di fisika Belum, Pak. fisika inti sudah ya? Sebenarnya belum, Pak. Sudah? Belum, Pak, belum. Oh belum ya, nanti saya singgung-singgung kalau belum. Oke, jadi prinsip nanti satuan itu macam-macam ya. Nanti harus perhatikan satuannya, bagaimana konversinya, gitu ya. Jadi kalau nanti pas saya melesan ke masing-masing mahasiswa itu satuannya katakan ketemu 40 mikrosievert, berapa milirongsen atau sebaliknya. Itu nanti harus tahu ya. Itu nanti kita tambahkan di sela-sela kuliah ini untuk kita sampaikan untuk konversi dan konversinya nanti ya. Nah, ini bentuknya ya, bentuknya sudah pernah pegang ini ya, sudah pernah lihat? Sudah, Pak. Sudah pernah pakai ya, oke, sudah pakai. Belum lihat pernah, Pak, pakai belum? Oh, belum pernah pakai ya? Oh ya, karena belum praktikum ini ya. Oke, baik, nanti pas praktikum kita lebih detail untuk lihat bentuk barangnya dan pemakaian, cara pemakaiannya. Oke, ini ada yang analog, ada yang digital, ada yang analog, ada yang digital. Nah, ini kalau yang digital ya langsung bisa dibaca di sini, lebih enak berapa nanti. Ini bisa langsung kalau yang tadi pertanyaan dari Sulamdi. Jadi kalau yang digital bisa langsung di riset di sini Mas Sulamdi. Tapi kalau yang analog nanti ini sampai perlu kita belum sampai penuh pun bisa di riset di nol kan ini. Tapi kalau sudah riset dipakai orang ini pakai, kalau Mas bilang pilih gantian gitu ya. Ya pas Anda pakai kalau belum di riset ya mulainya awal berapa gitu. Nanti mulai awal sampai ke berapa Anda ukur gitu ya.
Kemudian yang berikutnya, yang kedua, ini prinsip kerjanya. Nanti saya lihatkan, kok nggak jalan. Oke. Prinsipnya begini. Jadi kalau saudara menggunakan dosimeter saku, ini kan interaksi radiasi terhadap materi di dalam dosimeter saku ini adalah prinsip yang harus Anda pegang adalah prosesnya adalah proses ionisasi ya. Proses ionisasi ya. Proses ionisasi, tolong diperhatikan, kemarin sudah kita diskusikan tentang proses ionisasi. Ingat bagaimana interaksi radiasi terhadap materi atau bahan ya, proses ionisasi. Ada yang belum tahu. Jadi kalau saudara ion ya, ion itu kan kemarin di fisika atom inti ya, ion ini atom bermuatan negatif karena penambahan elektron atau karena karena pengurangan elektron ya. Jadi kalau ionisasi itu adalah ini penting ini ya. Ionisasi adalah kalimatnya nanti Anda berubah-ubah, nanti prinsipnya begini. Ionisasi adalah proses perubahan atom ya, karena interaksi radiasi terhadap materi tadi sehingga menjadikan muatan listrik, bisa pengurangan atau penambahan elektron. Jadi kalau di detektor CM kemarin Anda kan anodanya diberi positif, anodanya diberi HV positif DC ya, maka elektron akan tertarik ke anoda dalam proses ionisasi tadi, maka akan terjadi pengumpulan elektron di anoda, maka terjadi muatan listrik ya. Itu nanti tolong di open lagi di PowerPoint saya gitu ya. Itu ya para mahasiswa. Kemudian ini dosimeter saku ini sebelum dikenai radiasi misalnya begini, ini masih pada posisi jarum 0, sudah posisi masih 0 itu ya. Maka saat terjadi interaksi terhadap materi dalam dosimeter saku ini ya, ini maka prinsipnya sekali lagi berdasarkan ionisasi yang terjadi pada tabung berisi gas yang berfungsi sebagai detektor tadi. Ya, ini. Nah, ini saat terjadi interaksi tadi, maka dia akan terjadi ionisasi, maka elektron ya, kalau itu pada terkumpul, maka dia akan menggerakkan jarum di sini. Ya. Di mana misalnya anoda ini ya, anoda ini diberi muatan, maka kuas pada ujung anodanya ini, kalau ini terjadi interaksi, maka terjadi saling tarik menarik untuk posisi yang dia tergantung dari, ini kan pakai prinsip ionisasi, maka elektron tertarik di posisi jadi terkumpul, maka akan terkumpul gitu ya. Ya, maka tuas ini akan bergerak. Tuas ini akan bergerak menunjukkan pada berapa besarnya interaksi radiasi terhadap materi di dalam tabung di dalam dosimeter saku ini. Itu ya para mahasiswa prinsip dari, jadi kuncinya adalah proses ionisasi. Kalau saudara sudah memahami proses ionisasi, ini juga proses ionisasi untuk dosimeter saku. Itu ya, itu yang pertama. Jadi itu, maka keuntungannya ini dapat dibaca langsung. Tadi kan bisa jarum langsung menunjuk, atau angka langsung menunjuk pada jarum tertentu, itu angka tertentu, atau di kita langsung menunjukkan berapa besarnya interaksi radiasi terhadap materi dalam tabung dosimeter saku ini. Ini sehingga maka akan bisa terbaca. Keuntungannya ini dapat dibaca secara langsung, tidak memerlukan peralatan tambahan kecuali untuk mendischarge. Nah ini saya katakan tadi, untuk mendischarge tadi yang pertanyaan Pak Mas Sulamdi tadi, nanti ada alat untuk mendischarge, menolkan ini ya. Kerugiannya tidak menyimpan informasi dosis dalam waktu lama, ini harus dicek, sifat akumulasinya nanti relatif kurang baik ya, karena ini keterkaitan dengan dosimeter saku ini
biasanya pada ode yang dan kurang teliti odenya ini yang analog itu agak besar ya, odenya kan ini coba lihat ini. Katakan ini pada posisi ini kan nanti kalau antara 50 100 ini kata posisi ini 60 bisa ya, tapi kalau 65 itu kan susah kalau yang analog ya. 65 atau yang tidak bulat-bulat ini susah di pembacaannya. Tapi kalau saudara pakai yang digital, ya itu lebih teliti gitu ya. Itu ya, itu kemudian dengan kelebihannya. Kemudian untuk film bed menggunakan detektor emulsi foto ya, AGPR. Ini keterkaitan kalau saudara bicara tentang pesat sinar X itu prinsipnya sama tingkat kehitaman film ya. Ini nanti akan dibaca dengan densitometer ya. Ini tingkat berapa tingkat kehitaman filmnya, bisa kehitaman filmnya. Tingkat kehitaman ini berkaitan dosis radiasi yang mengenai dari emulsi foto tadi ya, data emulsi foto tadi. Ini ya, maka kemudian harus dibaca ya. Ini berdasarkan kehitaman film atau istilahnya densitas film ya. Ya. AGBR ini yang digunakan sebagai detektornya. Ya, detektornya. Maka ini proses kimia kan. Maka akan terjadi berapa besar tingkat kehitaman filmnya. Ini dimasukkan larutan developer ini berubah menjadi hampir ini untuk yang film bed ini, tapi sekarang jarang dipakai untuk personal monitor. Yang banyak dipakai itu adalah yang TLD-nya ya. Ya, ini hanya film bed itu berapa filter ya untuk melihat berapa radiasi yang datang ya. Ini bisa untuk melihat berapa radiasinya, itu jenisnya apa, itu ada filter. Ini kemudian untuk film bed mempunyai sifat akumulasinya cukup lumayan bagus, dapat membedakan jenis dan energi radiasi. Tadi kan ada filternya tadi, ringnya sekian ya, untuk gamma sekian, untuk 10 milirongston sampai 1800 rongston, betanya sekitar 50 miliret sampai 100.000 ret, neutronnya 500 ret. Untuk keperluan dokumentasi dikatakan ini tidak bisa dibaca langsung, tapi untuk dokumentasi bisa disimpan gitu ya. Kelemahannya harus diproses. Alat densitometer sudah saya sebutkan tadi ya, densitometer tingkat kehitaman filmnya hanya digunakan selang waktu 3 bulan, harus diproses sebelum masa tersebut. Ini karena sifat dari filmnya tadi. Kemudian yang ketiga adalah TLD. TLD itu singkatan dari termolusensi dosimeter ya. Ini adalah kalau saudara bicara TLD itu berbicara adalah prosesnya sintilasi. Prosesnya sintilasi ya. Terjadi eksitasi berarti sintilasi. Nah, itu dipanaskan maka akan berapa besarnya nanti dibaca setelah dipanaskan. Ini juga bersifat akumulatif ya. Dapat disesuaikan dengan holder, dapat digunakan berulang-ulang. Nah, tadi yang digunakan ulang-ulang. Jadi ini prinsipnya adalah ini bahan detektor tadi menggunakan bahan kristal fosfor ya. Maka kalau terkena radiasi pada temperatur tertentu, elektron akan terperangkap oleh oleh bahan tadi, kemudian menghasilkan kondisi untuk tidak stabil, maka kemudian dipanaskan, maka akan terjadi memancarkan proses sintilasi tadi. Itu ya. Maka proses pemanasan ini maka detektor ini disebut dengan termoluminesensi dosimeter. Mengapa dikatakan TLD termoluminesensi? Karena ada proses pemanasan di dalam melakukan pembacaan dosis tadi. Maka ditangkap oleh alat lain, cahaya timbul tadi nanti dibaca, namanya adalah TLD. Saya tadi salah ucap ya. TLD Radar ya.
READER, berarti bacanya apa? Radar ya, TLD radar. Nanti akan dikonversikan dalam pembacaan dosis radiasi ya. Ya, ini bentuknya, ini prosesnya. Jadi kalau proses termolusensi itu begini. Jadi kalau ini nanti terkena radiasi, maka terjadi ketidakseimbangan, maka terkena radiasi tadi, maka elektron loncat ke kartu radiasi tadi pada posisi kalau saya gambarin di pita konduksi ya ini. Kemudian di sini maka proses ini supaya menuju ke pita valensi untuk menuju kepada ini harus dipanaskan dulu prosesnya. Saat proses pemanasan ini ya ini nanti akan muncul yang dinamakan tadi untuk proses perbendaharaan cahaya atau proses sintilasi tadi. Itu ya ini. Jadi kalau saudara nanti belajar tentang detektor sintilasi itu prosesnya ini juga prosesnya sama dengan proses sintilasi. Detektor sintilasi. Kalau saudara bicara tentang detektor detektor CM itu prinsipnya sama dengan di pocket dosimeter, proses ionisasi itu ya, nanti supaya nanti tidak termasuk kemarin bicara semikonduktor ya, detektor semikonduktor itu juga prosesnya adalah ionisasi gitu ya, prosesnya ionisasi. Nanti kalau proses-proses prinsip kerja itu bisa dipahami ya, itu dari saya gabung ini jenis dosimeternya. Ini saku, dapat dibaca langsung, kelemahannya tidak teliti. Kemudian ada arus bocor, film bednya lebih teliti, akumulasi lebih baik, sebagai dokumentasi bisa disimpan. Kelemahannya tidak dapat dibaca langsung. Kalau TLDT lebih teliti lagi, akumulasinya bisa akumulasi. Kristalnya, tadi setelah proses pembacaan tadi, dengan tidak oleh TLD radar tadi, maka dapat dipakai kembali, tapi kelemahannya tidak dapat dibaca langsung. Itu ya untuk 3 personal monitor yang perlu kita diskusikan dengan saudara. Nanti saudara setelah ini saya kirim, saudara review lagi, termasuk nanti referen tentang kegiatan dengan prinsip kerja dari masing-masing ini lebih detail di referen saudara baca ya. Oke, tinggal 20 menit, agak cepat sedikit saya. Nanti saya ulang di minggu depan kalau masih ada perlu diskusi. Monitor area, mengukur laju paparan atau laju dosis radiasi di tempat kerja secara langsung. Ada yang monitornya itu bisa terpasang ya, menetap. Ada yang portable. Portable bisa dibawa-bawa ke lapangan, namanya surveimeter. Nah, konstruksinya secara elektronik begini ya. Ini ada detektor, ini ada HV, ini HV-nya DC ya. Ini detektor tergantung yang kita apakah personal counter, apa ionisation chamber, apakah ada CM, ini nanti atau untuk yang neutron atau beta gamma itu tergantung detektornya. Pasti ada HV DC. Kemudian ada elektronik sistemnya, nanti tergantung juga elektronik sistemnya ini. Ini secara paling simpel ini. Kemudian ada pembacaan analog ini meter, tapi kalau nanti harus di digital kan ini harus ada rangkaian ADC ya. Kemudian ada counter, ada lebih kompleks untuk yang analog yang digital. Kemudian ada speaker untuk apakah alarmnya atau bunyi apakah itu ada radiasi atau tidak. Itu prinsip dasarnya secara garis besar begini untuk blok diagramnya. Ada surveimeter alfa, beta gamma, surveimeter sinar X, dan surveimeter neutron. Masing-masing beda ya detektornya ya. Contoh ini, masuk kepada beberapa surveimeter ya, ada surveimeter alfa, beta gamma, neutron, prinsipnya sama ini. Ini ada contoh yang ada di lab kita. Ini yang analog ya, nanti saya lihatkan bagaimana cara bacanya. Ini analog, ini ada satuan-satuannya nanti beda-beda. Coba saya di bawah dan satuannya. Nah, ini dulu. Ini ada yang satuannya ini milirongsen per jam.
Ini adalah satuannya yang mikrosifat per jam. Ini ada milirongsen. Nanti bagaimana cara bacanya? Nanti kompresi seperti apa? Nanti saya jelaskan. Tapi masuk di sini dulu. Nah, ini kemudian begini. Langkah sebelum pakai surometer, saudara harus tahu ini. Satu, periksa sertifikat kalibrasi. Tanggal kalibrasinya, faktor kalibrasinya. Secara ideal, faktor kalibrasi itu boleh satu. Jadi hasil pengukuran dan hasil pembacaan itu ya hasil pengukuran pembacaan itu harganya. Itu kalau satu. Tetapi pada kenyataan tidak banyak alat ukur yang punya faktor kalibrasi satu. Ada ring. Nanti ringnya nilai yang masih bisa diterima ada kisaran. Kalau saudara nanti pakai surometer yang kisarannya masih faktor kalibrasinya itu ada di antara 0,8 sampai 1,2, itu masih di posisi alat ukur itu bisa layak untuk digunakan secara standar ya. Jadi 0,8 sampai 1,2. Ini biasanya kalau di ujian babatan untuk SBPPR biasanya ditanyakan ini ya. Maka rumusan sederhana D sebenarnya ya, hasil pengukuran terukur kalikan faktor kalibrasi gitu ya, terukur. Jadi nanti berapa besarnya nanti kita praktekkan di pembacaan di bawah. D sebenarnya terukur kali faktor kalibrasi. Faktor kalibrasinya berarti VK sama dengan D sebenarnya dibagi D terukur ya, sebenarnya berapa terukur. Faktor kalibrasi sudah dapat hasilkan ini harus ringnya di antara 0,8 sampai 1,2, 0,8 sampai 1,2 gitu ya. Ini sekali lagi, pertama adalah periksa kalibrasinya, apakah ada ini, satu. Yang kedua, baterainya. Ini dilakukan untuk menguji kondisi atau daya tegangan tingginya agar nilai ditunjukkan adalah benar atau valid ya. Kemudian kalau analog harus saudara baca faktor pengalinya kali 1, apakah kali 100 atau kali 10. Skalanya apakah rongsen per jam, ada rad per jam, ada sifat per jam, atau milisifat per jam, atau CPM-nya, alarmnya bagaimana, atau bagaimana. Nanti ini adalah mempelajari pengumarasian pembacaan. Sekali lagi, sebelum pakai surometer, 1, periksa sertifikat kalibrasi, 2, periksa baterai, 3, pelajari pengoperasian atau pembacaannya. Contoh misalnya, periksa sertifikat kalibrasi. Ini di sini ada sertifikat kalibrasi ya. Ini di badan yang di belakang ya. Kali 100. Ini untuk cesium, biasanya pakai cesium 1,06. Kali 10 1,07, kali 1 kalau kali 1 berarti hanya posisinya kali K1 ya, sama penunjukan itu harga sebenarnya ya. Maka saudara nanti kalau menggunakan alat ukur ini yang harus dikalibrasi itu pertama telah habis masa kalibrasinya. Yang kedua setelah diperbaiki. Jadi belum masa habis, tapi kalau diperbaiki maka juga harus dikalibrasi ulang. Yang ketiga yang baru dibeli, anyar ya, baru dibeli itu harus dikalibrasi karena mungkin penunjukannya belum disetting, gitu ya, maka harus supaya tidak salah. Maka sertifikat kalibrasi tadi berisi identitas kalibratornya, faktor kalibrasi, tanggal kalibrasi, masa berlaku dari surometer yang kita gunakan tadi. Jadi sekali lagi, sertifikat kalibrasi itu berisikan identitas kalibrator, faktor kalibrasi, tanggal kalibrasi, masa berlaku kalibrasi. Yang harus dikalibrasi telah habis masa kalibrasi, setelah diperbaiki yang baru dibeli. Kemudian TLD tadi dibacakan 3 bulan. Nah, kalau surometer ini secara regulasi aturan itu dikalibrasi setiap berapa bulan harus dikalibrasi. 3 ya. Ali Gufron. Berapa bulan? Surometer. Tahu belum? Sulamdi tahu?
3 ya Pak? Kalau Salah, belum 6 ya betul. Pak? 3 itu di TLD itu TLD dibaca setiap 3 bulan. TLD. Tapi kalau suruh meter, kemudian pocket dosimeter, maka beda-beda harus pocket dosimeter, kemudian suruh meter, apa namanya, kemudian monitor kontaminasi. Itu berapa bulan sekali ya? Ada yang tahu? Jonathan? Audito? Ada yang tahu? Belum? Oke, tahun ya, jadi berapa? 1, Bapak. Berapa? 1 tahun, Pak. Oke, betul. 1 tahun. 1 tahun. Maka pertanyaan saya bukan tahun dari bulan, berarti 12 bulan ya. 1 tahun. Oke. Jadi surometer itu tadi yang jawab siapa ya? 1 tahun ya. Ayu, Pak. Oke, Ayu ya. Oke, makasih Ayu. 1 tahun ya. Jadi surometer, pocket dosimeter, kemudian alat-alat untuk yang pengukuran untuk proteksi radiasi itu untuk alat-alatnya adalah 1 tahun sekali ya. 1 tahun sekali. Jadi apa namanya? Jadi jangan lupa nanti kalau ditanya ini harus dikalibrasikan 1 tahun. Ini tanggalnya 04 April 2020. Nah ini kan saya motonya udah lama dulu. Kalau sekarang di lab saya ini sudah berubah menjadi 2022, berarti harus dikalibrasi bulan ini ya. Udah habis kan bulan ini 2022, habis harus dikalibrasi lagi untuk ke 2000 sampai April 2023. Ya. Ini harus dikalibrasi 1 tahun sekali ya. Mengapa harus dikalibrasi ya? Nanti kita bicara radiasi kan kalau alat ukurnya nggak benar, nanti yang terukur kecil ternyata yang keluar besar, maka kita kena paparan besar kan gitu. Itu ya. Ini yang analog, ini yang digital. Ini apa namanya? Ada sertifikat lembaga pengkalibratornya. Ini masih Badan Tenaga Nuklir, Pusat Teknologi Keselamatan dan Meteorologi. Sekarang dan namanya udah berubah ya. Belum tahu namanya sekarang ini kan berubah ke BRIN, itu udah banyak digabung-gabung. Jadi apa namanya? Nanti kalau sudah keluar yang sekarang, yang kalibrasi sekarang, nanti akan saya foto untuk mengganti ini supaya di penjelasannya sudah pada posisi yang baru. Ini sekarang kan baru dikalibrasi kemarin Mbak Rizky yang ngurusi ini baru ngecek mau dikirim ke PT KMR ini untuk dikalibrasi. Nanti kalau sudah datang nanti akan saya foto untuk mengganti yang ini gambar-gambar lama ini. Oke, ini contohnya kalau yang saudara langsung yang digital, yang langsung ini penunjukan di sini langsung muncul di sini ya, di sini. Kemudian ini pembacaan untuk periksa baterai. Kalau periksa baterai, para mahasiswa, tolong ini nanti, ini ada tanda baterai di sini ya. Tanda baterai kalau nanti CD yang saya panah merah ini sudah posisi 2 misalnya, ini sudah tidak layak dipakai. Karena nanti akan mempengaruhi HP-nya. Kalau HP nanti turun, maka mempengaruhi penunjukan. Tidak pada tegangan kerja detektor yang kita pakai kan, kalau HP-nya turun. Katakan HP-nya Plato kemarin, katakan misalnya dari 350 sampai 500. Berarti nanti katakan misalnya Anda melakukan pekerjaan pada posisi 400 misalnya. Kalau nanti ininya turun, ya apa namanya, suplainya untuk mensuplai rangkaian HP-nya itu turun, berarti kan nanti HP-nya turun. Karena HP-nya menjadi 300, ya kan sudah di bawah Plato. Kalau di bawah Plato nanti penunjukan yang ada di sini akan tidak sesuai dengan sebenarnya. Itu ya, maka ini persahabatannya di posisi yang ini masih normal di sini. Nanti kalau menunjukkan yang posisi yang beda nanti akan berpengaruh. Itu ya, contoh misalnya, katakan saya ngukur apa namanya sumber radioaktif menunjuk pada angka di atas ya, angka 2 ya. Saya
pakai kali 100. Berarti besarnya berapa ya, Mas Rio Osvaldo? Kalau saya ini baterai udah clear, bagus posisi di sini ya. Kemudian saya mengukur ternyata jarum ini, ya jarum yang D0 ini menunjuk pada angka 2. Saya pakai analog dengan posisi dikali 100. Berarti harganya jadi berapa ya, Mas Rio Osvaldo? Rio, nyambung nggak dengan yang saya sampaikan? Nah ini kalau online itu kan gini, apa namanya, ada yang baru ke 200, Pak. Oh, betul 200, Mas Rio? Iya, Masih, betul Rio. Tesa, betul 200 enggak? Kalau menunjuk angka 2, kalikan 100 di anunya, betul 200 harga sebenarnya? Kalau dikali mungkin 200 ya, Pak. Soalnya masih kurang itu juga, Pak. Kurang paham. Masih kurang paham, Pak. Oh, kurang paham. Oke. Rio bisa menyebut 200 tadi. Dari mana, Mas Rio? Ya gimana, Pak? Tadi ini angkanya jarum menunjuk angka 2 sebetulnya udah aktif. Saya kalikan 100. Itu berarti berapa mikrosifat? Tadi bilang 200 ya. 200 berarti 2 kalikan 200. 2 kalikan 100 gitu. Ketemu 200. Kan setiap pergeseran satu angka tuh nilainya 100, Pak. Ditetapkan 100 tadi. Oke. Tapi belum tepat ya. Oke. Ahmad Rizky. Betul yang disampaikan Rio, pas 200 penunjukannya Ahmad Rizky? Ahmad Rizky Satria Utama. Kayaknya betul, Pak. Oh betul, oke. Kayak betul 200. Kemudian saya tanya satu lagi, Mas Audito. Audito itu lengkapnya siapa? Audito Ahmad Asrolullah. Iya, Pak. Betul nggak, Mas? 200 nilainya. Mungkin benar, Pak. Benar ya? Oke. Iya, Pak. Benar ya. Oke. Kalau dari berdasarkan ini, nih, D sebenarnya adalah D terukur kalikan faktor kalibrasi. Kira-kira ada apa yang kurang yang disebutkan oleh Mas Rio, Audito, Ahmad Rizky tadi kira-kira? Ya, perhatilah. Kira-kira dari rumusan ini berarti ada apa yang kurang? Apakah pas 200 betul, Mas Ratila? Betul. Gak apa-apa, jawabnya salah nggak apa-apa kok. Mau ini belajar. Ya, penunjukannya 2, pengalinya 100. Ketemunya tadi 200 dijawab. Betul ya? Betul, oke. Kalau saya harga sebenarnya tidak 100, itu berarti jawaban berempat tadi masih kurang tepat. Kurang tepat. Betulnya bagaimana? Betulnya adalah harus saudara harga penunjukan dikalikan pengali, betul, ditambah satu lagi adalah dikalikan faktor kalibrasi. Ini dikalikan faktor terukur itu betul, yang tadi yang disebutkan Mas Rio, yang disebutkan oleh Mas Rizky, Audito itu adalah baru terukur di sini. D sebenarnya sama dengan D terukur. Terukurnya berapa? 2 kalikan 100, berarti 200. Tapi faktor kalibrasinya belum saudara masukkan. Ya, faktor kalibrasinya coba dilihat di sini. Berapa di sini? 100. Masih dikalikan 1,06. Kalau alat ukur yang kita pakai ini loh ya. Tadi kan kita bicara alat ukur yang kita jelaskan ini. Berarti alat ukur yang kita pakai ini berarti kalau rentangnya skalanya sekali 100, penunjukan 2 betul 100 kalikan 2 200.
tetapi harus dikalikan faktor kalibrasi 1,06 ini harga sebenarnya. Gitu ya, Mas Rizky, Mas Elsa yang saya tanya tadi, betul ya, saya tanya juga ya, Audito juga, dan mahasiswa yang lain. Bisa difahami ini, jadi tadi belum tepat karena ada faktor kalibrasi ini. Harus dikalikan dengan 1,06. Bisa difahami, Naswa, Fadriah, Levana? Bisa difahami ya? Atau masalah yang lain, Bisa, monggo Pak. ada pertanyaan? Bisa, Pak. Bisa ya? Iya, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Jadi itu tergantung itunya tadi, Pak ya? Tergantung faktor kalibrasinya juga, Pak? Iya. Berarti kalau misalnya 10 dikalikan 1,07 gitu, Pak? Betul. Kalau nanti 10, Anda pakai kali 10, jadi ini, kalau Anda katakan misalnya di sini, Anda nunjukkan katakan 4, ya 4, tapi sumber yang lain loh ya, sebenarnya Anda ukur menunjukkan 4. 4 kalikan 10, 40, terus Anda kalikan faktor kalibrasi di sini. Berapa? 1,07. Itu ya, kalau kali 1 berarti kaliin 1 ya. Itu ya para mahasiswa. Ini Baik, Pak. siapa waktunya ya? Habis saya kuliah apa ya? Praktikum itu Pak, elektronika Pak. Oh, sudah mulai belum? Jam 9.30, Pak. Oke, nanti Anda istirahat dulu, nanti saya tambah dikit ya, ini 9.60, 96 ya, 9, masih ada 5 menit, 10 menit ya. Oke, ada pertanyaan ini? Sekali lagi, ini ilmu praktis kalau yang ini, jadi tapi ini penting, penting bisa dipahami nanti supaya tidak masuk. Kemudian kalau konversinya silakan nanti konversinya. Jadi kalau ini posisi yang mana ya? Nah, ini kalau ini posisi ada posisi ini kan microsievert, millirongsen, ini kan posisinya sama. Kalau microsievert 1 itu kan 100. Jadi kalau paparan itu Rongsen, ya paparan itu Rongsen. Kemudian dosis serap yang kena materi itu red, ya. Red itu satuan non SI, kalau SI-nya adalah Gray. Nah, red, Gray, red dan Gray itu dosis serap. Satu Gray sama dengan 100 red satuannya ya. Kemudian kalau dosis efektif ya, yang untuk sifat ya, sifat atau rem, sifat atau rem. Kalau sifat ke rem itu berarti 100-nya, dan satu sifat adalah 100 rem, atau satu rem adalah 1/100 sifat, gitu ya. Itu ada. Maka kalau ini mau mikrosifat per 100-nya. Kalau mikrosifat berarti kan per 100-nya, kalau ini menunjuk 1, ya untuk 1 per 100-nya berarti kan dia dikalikan 100 berarti kan menjadi ada menjadi berapa? 100 berarti kalau saat mikrosievert kan 10 pangkat min 3 untuk yang ke millirongsen. Min 3 berarti 100. Berarti pangkat min 10 pangkat 4 ya. Min 4 berarti kalau millirongsen berarti ke 10 pangkat 3 berarti kan ini 1. Betul. 1 ini berarti ada titiknya ya Mas Mbak ya. Jadi kalau ini konversinya 1 mikrosievert sama dengan titik 1. Titik 1 itu artinya mili ya, mili berarti 0,1 mili ya, 0,1 mili. Ini mikrosievert 1 mili. Tahu nggak ya konversi dari 1 kok ini kok 1 ini kok bisa 0,1? Bisa dipahami nggak yang saya sampaikan tadi, Mbak Fadila? Masih bingung nggak? Ya Pak, bisa doain lagi Pak. Oke.
Jadi coba Anda pakai kertas ya, coret-coret ya. Saya awangan ini karena apa namanya, nanti kalau ada saya hati-hati supaya saya ngomongnya tidak salah. Satu grey itu satu grey itu adalah 100 red. Itu satuan dosis serat ya. Kemudian yang kedua, untuk satuan dosis ekivalen untuk ekivalen itu adalah sievert. Satu sievert itu sama dengan 100 rem. Ya, satu sievert berarti 100 rem. Gitu ya. Berarti kalau satuannya nanti mikrosievert, satu mikrosievert itu berarti 100 mikrorem. Itu ya. 100. Berarti kalau saudara berarti saudara satu mikrosievert 100 mikrorem. Sekarang kalau dijadikan mili itu berarti itu kan 100 kalikan mikro ya, mili 100 berarti kalau satu mikrosievert ini satu mikrosievert tertulis di sini aja. Satu mikrosievert itu berarti 100 mikrorem, gitu ya. Sekarang kalau jadikan mili itu berarti kan 1 mikro itu kan 10 pangkat min 3 mili, itu ya. 1 mikro 10 pangkat min 3 mili. Kalau tadi 100 berarti kan bagi 1000, 100 bagi 1000 berarti kan 0,1. Ya, 100 bagi 1000 kan 1/10, 0,1. Maka di sini kalau ini satuan mili berarti ini mikro, ini mili, berarti ini kalau 1, ini berarti kan 0,1 mili. Bingung atau tidak ya? Coba nanti, wah kalau di papan tulis bisa lebih enak ini ya. Ini aja deh, saudara mau ditulis saja untuk satuan 1 mikro, 1 sievert 100 rem gitu ya, 100 rem gitu aja. Itu Anda kalau Anda mikro ke mili kan 1/1000. Mikro ke mili kan 1/1000 oke ya, bisa dipahami ya. Nah, 1/1000 kalau 1 ini kan berarti kan 1/100. Kalau tadi kan 100 berarti kan 100/1000. 100/1000 berarti kan 1/10. 1/10 kan 0,1. Ini kalau 2 berarti 0,2. Ini titik itu koma ya. Kalau 3 titik 3 berarti 0,3. Kalau 4 berarti 0,4. Kalau 5 ini 0,5 mikrosievert per jam, ini milironsen per jam. Nah, ini sama ini, maka pada satu garis ini menunjukkan satu garis ini. Ini satu garis semua kan? Karena ini konversinya itu. Gimana? Bisa dibayangkan nggak? Atau bisa dipahami nggak penjelasan mengapa ini 1, ini min 1, ini titik 1, ini 2.2, 3.3, 4.4 ini? Bisa difahami ya ini ya? Insya Allah, Pak. Oke, makasih. Oke, nanti kita latih pembacaan ini supaya ini konversi ini nanti lebih jelas di pertemuan besok ya. Ini ada pengoperasian dari faktor pengali, skala Bronson, ini sudah tadi. Nah, ini sudah ya. Ini kalau gambar oke, nanti ada beberapa satuan. Nah, motor kontaminasi saya kata ini perubahan yang luas ini. Ada yang analog, ada yang ini yang digital ya. Jadi
digital ini ya. Monitor kontaminasi, ada kontaminasi permukaan, monitor kontaminasi udara, ada monitor kontaminasi perorangan ini ya. Ini bisa kita ada tapi udah nggak bisa dipakai itu sakit yang di lab itu ya ini yang ini. Kita yang punya yang ini, yang untuk monitor kontaminasi permukaan, untuk mendekontaminasi apabila terjadi kontaminasi. Ya, ini ada monitor permukaan, tangan dan kaki, seluruh tubuh. Udara, monitor ruangan ya, kontaminasi area ya, bisa urangan, bisa udara, bisa kalau yang udara itu mungkin di lab kimia diproteksi ada kalau di yang ruangan ini ya, langsung dipakai. Ini aturan aja, nanti Anda baca sendiri ya, aturan-aturan untuk bagaimana menggunakan alat ukur kontaminasi. Saya kira itu pas jamnya habis ini penjelasan untuk ini. Nanti kita ketemu sekali lagi sebelum UTS minggu depan. Kita diskusi, mungkin ada beberapa latihan gitu, kemudian untuk kita lakukan masuk di UTS ya. Oke, saya kira itu ada diskusi. Kalau tidak ada, nanti ini saya kirim ke saudara dan insya Allah ketemu lagi minggu depan. Gitu ya, para mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kira 1 jam lebih 20 menit tidak cukup untuk online gini. Kalau terlalu lama online itu jenuh juga ya. Oke, saya kira maka saya potong mulainya jam 8 gitu. Oke, kurang lebihnya kita nanti diskusi lagi di minggu depan. Tolong nanti dipelajari sehingga ada diskusi lebih menarik untuk teori tentang ini. Ada diskusi? Tidak? Cukup? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun. Mohon maaf Pak. Mohon maaf, Pak. Untuk Ikhwan Surya Halim hadir Pak. Dia akhirnya Apa? hadir, Pak. Oke, saya akan ngecek lagi nih 24 ya. Saya ngecek lagi